Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari penulis Keramat 1. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Sagetih Santet Terlarang. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link, ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Sebelum lanjut lebih jauh, saya terangkan terlebih dahulu. Sagetih adalah satu jenis guna-guna ciptaan asli dukun tanah Jawa, termasuk golongan santet. Petir di angkasa dengan cahaya yang terang seperti aliran listrik bertegangan tinggi. Tejo dengan 3 temannya Warli, Yanto dan Puji sedang duduk di tanggul irigasi di sebuah pinggiran perkampungan. "Juancok kamu, ngapain kita di sini? Nunggu apa kita?" Lalu teriak Warli dengan nada meninggi. Gimana tidak kesal mereka dari sebelum sholat Isya sudah berada di sana tanpa alasan yang jelas, dan tentu mereka di bawah komando Tejo si iblis Katon. "Li, coba diam bentarlah. Tunggu saja, pasti akan ada sesuatu yang mendatangi kita." Lalu jawab Tejo. "Terus apa yang kita tunggu?" timpal Yanto. "Sagetih," Tejo menjelaskan dengan santai dan sedikit lirih. "Jo," teriak dari jauh. Dengan senter terlihat berguncang menandakan kalau orang tersebut sedang berlari. "Embah, yuk kamu kambuh lagi." Kakinya dingin dan kaku, kayak balok es. Suara seseorang tersebut, yang bernama Camber. Tejo mendekati Cembre yang terlihat ngos-ngosan karena berlari. "Ya embah, yuk kambuh, enggak ada yang bisa nenangin. Kasihan kesakitan banget." Cembre dengan nada datar mulai menguasai nafasnya. "Nanti biar kamu ditemani Zetka sama Demka. Puji biar di sini menemaniku itegas Teo lagi." "Ya aduh, kenapa harus aku? Kamu seharusnya." Bantah Demka alias Demit Katon si Warli. "Aswi bantah terus, tak gibeng sisan lo," gertak Tejo. Lalu ada suara keras seperti benda padat jatuh menghantam bumi. Asap hitam mengepul dari tempat jatuhnya benda yang mendarat tersebut. Semua orang terdiam kaget, tercengang. Setelah habis asap menghilang, terlihat sesuatu berdiri tegak berwarna putih, membelakangi kami semua. Temani Cembre pulang endes, cepat tunggu aku di sana. Aku pasrahkan kondisi di sana kepada kalian berdua, cepat berangkat," teriak Tejo. Tanpa diulang kedua kalinya, Warli juga Yanto bergegas menggandeng Cembre yang masih terdiam kebingungan. Merasa kikuk dan heran dengan apa yang dilihat oleh Cah Kentir. Karena Cembre orang awam tidak bisa melihat kejadian tersebut. "Wes ayo ora usah ndelongop," sergah Warli sambil memutarkan tubuh si Cembre. Ketiganya segera pergi. Tejo dan Puji segera mengatur posisi menghadap sesuatu yang berdiri tegak. "Aku enggak peduli dengan MU Malhuk dedemit rendahan. Aku tidak butuh kehadiranmu. Aku butuh penguasamu yang terkuat." Tejo mulai berbicara dengan makhluk tersebut. "Cuma satu?" Sosok mirip pocong berdiri kemudian merentangkan kedua tangannya, lalu dari atas kepalanya ada yang mengembang kemudian menjulur seperti belalai. Tejo dan Puji seketika diam sejenak. "Makhluk apa ini, Jo?" teriak Puji. "Ya ini yang namanya Congki," sahut Tejo sembari melompat hendak menangkap Congki tersebut. Congki adalah sejenis pocong yang mana Congki ini berbeda dari pocong lainnya. Secara umum pocong yang ada di Indonesia, ikatan di atas kepalanya itu pendek. Kalau Congki ini ikatan di atas kepalanya seperti guling kecil panjang dan ujungnya biasanya akan membulat. Karena Congki ini sendiri bisa untuk penawar suatu pelet atau guna-guna bahkan santet jenis tertentu. Dan tidak mudah tentunya menemukan Congki ini dengan ritual dan media. Belalai Congki bisa mengarah kemana saja dan biasanya digunakan sebagai senjata dan sekaligus tempat kekuatannya.
Chongki punya tangan yang bisa digunakan untuk melukai atau membunuh korbannya dan tangan itu sendiri mirip kadal terbang. Ada selaput tipis seperti kelambu dan itu sangat berbahaya sekali karena sekali tangan itu mendekap korbannya akan hilang tak terlihat. Tetapi tujuan Tejo dan Puji bukanlah menaklukkan si Chongki melainkan hanya ingin menangkap sebagai alat atau media. Sementara kita tinggal Tejo dan Puji yang menangkap si Chongki. Beralih ke lokasi kejadian. Cembre. Warli juga Yanto kaget waktu sampai di lokasi kejadian di rumah Mbah Sukini banyak saudara dan tetangganya. Sedangkan Mbah Sukini hanya terbaring tak berdaya. "Matilah kau Sukini," ya bisik Padri sembari keluar dari persembunyiannya. Diikuti dua orang anak buahnya. Padri adalah mantan suaminya Sukini. Bos, kenapa harus bermain-main, kenapa tidak sekalian aja dihabisin? Tanggung banget bos, kita malah repot harus mengecek kondisinya. Dolah. Ya aku ingin memberinya pelajaran dan biar saja dia merasakan sakit hatiku. Menderita sepanjang waktunya, hahaha dukunku sangat hebat. Tegas Padri dengan bangga dan terus berjalan menembus kebonan bersemak. Kan enggak gentel tuh bos. Kan bos sudah menceraikannya. Kenapa sekarang bilang sakit hati? Tegas Dobra. Seketika langkah Padri terhenti diikuti kedua anak buahnya yang juga preman di kampung asalnya. Ya aku ingin semua harta Gonogini menjadi milikku. Percuma saja kalau nggak bisa aku miliki. Aku yang membesarkan usahanya, aku yang membuat jaringan bisnisnya berkembang. Enak saja pulang dari TKW malah menuntut semua dikembalikan padanya. Enak saja, belum tahu siapa Padri. Ketiganya berjalan di tepian Blumbang, bekas galian tanah yang lumayan dalam, kembali ke lokasi kejadian. Sukini masih terus mengerang kesakitan. Kulit pipi mulai menghitam, di dagu bercak hitam mulai selebar koin. Dengan cepat bercak hitam menyebar dan dalam hitungan jam, wajah Sukini sudah berubah menjadi hitam legam seperti di make up dengan warna hitam legam. Sukini mengerang kesakitan. Sedangkan orang-orang yang melihat secara langsung di tempat itu pun dicekam ketakutan. Semuanya mundur menjauh melihat kondisi Sukini yang gelimpangan. Tanpa bisa banyak berbuat termasuk Pak Karman yang berstatus ustadz, kiai lokal, ada sebuah mobil mewah berhenti di halaman rumah Sukini. Kemudian turun lelaki tegap berwibawa dan wanita yang bertubuh tinggi semampai. Kok bisa begini, bagaimana ceritanya dek? Lalu ia duduk di samping ranjang tempat Sukini terbaring kesakitan. Masih lengkap dengan seragam yang ia pakai loreng kayak macan. Akan aku cari tahu dan akan aku balas semua perbuatannya atas apa yang terjadi kepada adikku. Ia merasa sangat jengkel, marah bercampur menjadi satu. Ucapan ancaman yang terlontar membuat semua orang terdiam membisu. Keadaan Sukini semakin memburuk. Hampir seluruh tubuhnya sudah menghitam, tinggal kedua telapak tangan dan kaki yang masih segar. Dari kulit gosongnya merembes air keluar dari pori-pori kulit. Seperti embun di kaca lalu menetes. Diusap pakai kain kering sebentar lalu keluar lagi. Dia adalah saudara kandung dari Sukini, saudara sebapak seibuk. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa diam tanpa bisa berucap sepatah kata pun. Sukini dengan pasrah ikhlas kepada Yang Maha Kuasa. Malam itu menjadi malam yang menakutkan. Air menetes hingga menembus kasur dan ranjang. Di kolong tempat tidur air sudah ngecembung. Di atas lantai, "Ya astaga," teriak Pak Yai. "Ada apa Pak?" tanya orang di samping Yainya. Air melebar kemana-mana sedangkan dari ranjang masih terlihat air menetes dengan sangat deras. Tidak masuk akal. Ini kejadian yang langka. Ucap seseorang dari luar rumah yang berjalan masuk. Bapak-bapak dengan postur tubuh kurus dan tinggi, Mbah Laswadi. Ucapan itu membuat semuanya bengong. Kenapa Mbah Laswadi tiba-tiba muncul di malam itu? Sebab diketahui bahwa Mbah Laswadi adalah sesepuh desa Kambangan, desa yang ditempati oleh Sukini. Dan Mbah Laswadi sendiri diketahui bertempat tinggal di luar Pulau Jawa. Sagetih, ucap Mbah Laswadi. Kemudian berdiri di samping ranjang tempat pesakitan Sukini.
APA. Teriak orang hampir bersamaan. Mbah Laswadi kemudian mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Ini hal yang sudah lama terpendam dan hampir punah. Sageti jarang yang mempelajari dan sangat sedikit, mungkin saja tinggal beberapa orang saja, dan pemilik ilmu Sageti sangat tersembunyi, kata Mbah Laswadi. Siapa Mbah? Biar aku ratakan rumahnya dengan tanah. Siapapun yang menyakiti saudaraku akan berhadapan denganku, tegas saudara kandung Sukini. Saya juga tidak tahu siapa pelaku pastinya, tapi sementara ini aku hanya bisa menghalau sebentar saja, dan entah sampai kapan. Air masih menetes dari ranjang hingga melebar ke lantai, cairan berwarna putih bening. Semua orang terdiam tanpa mampu berbuat apapun, hanya saling pandang. Sementara Cembre dan Warli juga Yanto juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terhipnotis oleh keadaan yang ada di depannya. Keluarganya mulai dikabari. Bapakku tolong kabari, tetapi jangan ibu dan anak-anaknya. Mereka bukan saudaraku, tegas lelaki berseragam kebanggaan. 2 orang berangkat, Wagiman dan Sutaryo, keluar dari rumah Sukini, menaiki motor menuju desa Keramat yang tidak jauh jaraknya dari desa Kambangan. Mendengar ucapan yang dilontarkan tadi, mereka merasa jengkel lalu menyelinap keluar dari rumah meninggalkan Cembre. Enggak beres kalau sudah begini, ucap Yanto sembari berjalan lambat. Asu, aku nyesel juga kalau begini. Tidak ada rasa terima kasih. Teman kita tidak dianggap saudara. Jadi untuk apa kita bantu mereka? Gerutu Warli dengan emosi dan kecewa di hati. Dari jauh terlihat Tejo dan Puji menyerat sesuatu. Yaitu Tejo dan Puji. Yanto menuju ke depan di jalan setapak di perbatasan antar kedua kampung. Tepat di tengah jembatan perbatasan kedua kampung. Iblis, mandek. Teriak Warli dari kejauhan dan berlari dengan cepat diikuti Yanto di belakang. Ada apa Li? Tanya Puji. Sudah, jangan kamu teruskan. Nanti malah kamu sakit hati, tegas Warli. Sakit hati piye maksudnya? Tanya Tejo. Aku dengar tadi di rumah Sukini, ada saudara kandungnya dari jauh berseragam dan... Warli menghentikan ucapannya. Wah, apa yang kau tarik itu Jo? Tanya Warli setelah menghentikan ceritanya. Mau kamu buat apa Jo? Seperti pocong tapi kok gitu aneh ya? Yanto sembari berjalan ke belakang Puji. Nampak seonggok benda putih panjang seukuran manusia tergeletak di tanah dengan tali mengikat di pergelangan kakinya. Rupanya sebujur tubuh berbalut kain putih. Ini yang buat menawarkan penyakitnya Mbayuku Endes, tegas Tejo. Bentar Jo, tadi aku dengar dari siapa entah lelaki berseragam, katanya si saudaranya Mbayumu. Tapi kok aneh nada bicara dan kalimatnya? Tegas Yanto. Maksudnya piye tuh? Jelas Tejo. Katanya sih apa benar bapak menikah dengan ibu yang ini? Berarti yang dimaksud ibumu Jo? Secara tidak langsung dia mengira menuduh kalau bapak MU tidak menikah sah dengan ibumu? Yanto bercerita. Apa ia ngomong gitu? Tejo kaget mendengar cerita Yanto. Iya benar, saksi Cembre sama Warli Wes percaya saja. Lalu timpal Yanto. Tentu kaget dengan cerita yang dilontarkan oleh sahabatnya. Tidak mungkin kedua sahabat mengarang cerita. Tejo yang masih enggak percaya pada akhirnya melepaskan tali yang ia gunakan untuk menyeret pocong yang ia tangkap. Puji melihat Tejo nampak kecewa. Emang kamu pernah menanyakan sama ibu atau bapak belum Jo? Warli dengan nada menghibur lalu duduk di samping sahabatnya. Diikuti Yanto dan Puji duduk di lantai cor jembatan. Anak mana berani mempertanyakan status perkawinan orang tuanya, jawab Tejo. Iya juga si Iblis, tapi kalau yang kau anggap saudaramu berkata seperti apakah dia menganggap kamu dan kedua saudaramu itu saudara mereka? Timpal Yanto. Bener juga ya Li, aku menganggap anak dari istri pertama bapak adalah saudara, tetapi kita tidak tahu kalau mereka tidak menganggap anak-anak dari istri kedua bapaknya adalah saudara, artinya mereka baik di depan saja.
Tejo berspekulasi dengan pikirannya yang mulai jauh berjarak yang membentang bagai batasan. Ngapain kamu pikir urusan dianggap atau tidak? Itu tidaklah penting, yang aku tanyakan kamu bertaruh nyawa menangkapku. Untuk orang yang tidak menganggap kamu, sakit jiwa kau anak muda. Ucapan pocong yang masih tergeletak di tanah. Tolong jaga mulutmu wahai pocong, teriak Cah Kentir hampir bersamaan. Lalu pocong tertawa geli. Ya, ada sekumpulan anak muda yang sok jago, tetapi tambah pocong setelah tertawa. Lalu teriak Theo keras. Lalu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri pocong yang masih terikat. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di muka si pocong yang tak berdaya. Jangan belis, kasihan mati nanti poconge, teriak Warli menghalau. Aku tahu tujuanmu membawaku kepada yang kau anggap saudari MU yang sedang sakit untuk mengobati sakitnya dengan kekuatanku, tapi apalah daya, ahahaha, kau bukan saudaranya. Ejek pocong seolah tiada rasa takut walau sudah dihajar sama di Tejo. Cembre berlari kencang setelah keluar dari rumah Mbak Sukini, melewati jalan pintas menuju desanya si Tejo. Sembunyi, itu ada orang berlari ke sini, si ucap Puji. Tejo, Warli, Yanto dan Puji langsung berangsur mundur sembunyi di selokan di kanan dan kiri dari bahu jalan. Selokan got itu penting dalam sebuah daerah agar apa? Ya, biar air lancar menuju irigasi atau sungai dan tidak menimbulkan ancaman yang bernama banjir. Kadang tidak, kalau zaman sekarang wes mulai tidak diindahkan lagi aturan dalam pembangunan. Karena itu sangat penting. Bangun rumah atau mendirikan sebuah bangunan zaman sekarang sudah mulai ngawur, enggak sesuai dengan kapasitasnya. Perumahan besar elit katanya, tapi gotnya sulit kecil mirip silit. Memang betul air akan mencari tempat yang rendah. Hehehe, pikiran yang sangat lokal sekali. Hujan turun, tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama waktunya akan terang. Dukun bahkan pawang hujan pun enggak akan bisa. Kapasitas got sama curah hujan yang turun tidak sesuai, lalu apa? Banjir. Hujan 3 menit aja jalanan tergenang air. Artinya apa? Manusia hanya ingin wah tanpa memikirkan dampaknya. Akhirnya menyalahkan Tuhan sama pemerintahan, padahal arsitek juga mandor dan pemborong juga masyarakatlah yang salah. Bahu jalan disikat, dicor jadi teras rumah. Got dipaksa menghilang atau bahkan kadang hanya 40 cm. Got 40 cm ketutup daun kering saja sudah mampet. Mana bisa got segitu menampung daerah curah hujan? Selokan di kampung masih lebar dan lumayan dalam. Sembunyi di sisi jalan kanan dan kiri masing-masing 2 orang. Begitu orang sedang tergesa-gesa tersebut melintasi jembatan. Dan Warli mengenali orang tersebut. Jembre. Sontak saja orang yang dipanggil pun kaget. Lalu berlari kencang karena takut. Jelas takutlah. Di tempat itu gelap dan terkenal angker karena sering jahil menakuti pengguna jalan. Ya, aku Warli. Embre, teriak Warli lalu naik ke daratan keluar dari persembunyian. Cembre pun berhenti lalu berteriak. Singkatnya Cembre berjalan mendekati Cah Kentir yang sudah berdiri di jembatan. Lokove di sini yo, itegas Cembre. Iyo, jawab Tejo dengan singkat padat. Jembayumu semakin parah. Kayaknya sudah waktunya sakaratul maut, Cembre berkata sembari mengatur nafasnya. Pokong pangguli. Suruh Tejo. Ada siapa saja di sana? Tanya Tejo. Ya, cuma Mbah Laswadi sama Pak Yai, dan 2 tetangganya. Terang Cembre. Ilha saudaranya kemana? Tanya Warli. Menginap di rumah saudaranya di desa Kemenhan. Enggak mau nginap di rumah Mbah Sukini. Tahu adiknya sakit. Kok malah nginepnya di rumah saudara yang waras? Gertak Puji emosi. Biarlah. Ayo cepat, kita hampir sampai. Tegas Tejo setelah sampai di depan rumah Mbah Sukini. Pocong ditaruh di luar, diikat dengan pohon timbul di dekat padasan. Assalamualaikum.
Salam Tejo sebelum masuk rumah Mbah Sukini dan disambut hangat dengan balasan Waalaikumsalam. Ejo, kowe datang tule. Sambut ucapan Mbah Laswadi. Yenggi Mbah. Tegas Tejo sembari mendekati tubuh Mbah Sukini yang sudah ditutupi kain jarik batik Pekalongan. Kenapa bapak sama ibunya Tejo tidak datang ke rumah Mbah Sukini? Beliau kebetulan sedang berada di luar Jayapura menghadiri pernikahan cucunya, kakak kandung Tejo. Paham ya? Miris melihat keadaan Mbah Sukini, Tejo terdiam sebentar sembari memandang tubuh yang tak berdaya. Tubuhnya yang sudah pasrah menerima semua daya kekuatan alam semesta. Akan tetapi Tejo mengamati dengan mata batinnya, lebih dalam ke dalam jiwa Mbah Sukini. Tejo menurunkan kain jarik yang menutupi tubuh Mbah Sukini sebatas pusar. Ya astaga! Tejo kaget melihat pemandangan yang cukup menakutkan. Tangan si Tejo mulai gemetaran, berdetak kencang. Kulit wajahnya menghitam keriput berkeringat, leher hitam seperti koreng lama. Merah terlihat lapisan kulit dalam lengannya membesar mengeluarkan air keringat yang lumayan banyak sebentar menetes. Sagetih le, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang sagetih. Tetapi ini nyata. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui ilmu berbahaya ini. Huuk biasanya orang yang terkena sagetih tidak terselamatkan. Ucap Mbah Laswadi menjelaskan sesuatu tentang sagetih. Ya enggak peduli dengan sagetih Mbah, enggak peduli juga tentang ilmu dan siapa pemiliknya. Aku sudah tak berniat menolong Mbah Sukini. Mau mati mau selamat bukan urusanku. Aku hanya ingin melihat terakhir kalinya agar aku mengenali wajahnya apabila suatu hari nanti dia sudah jadi arwah gentayangan tidak aku perkosa atau aku pacari. Teks Tejo sembari berdiri lalu pergi. Meninggalkan ruang tamu tempat di mana mereka menunggui tubuh Mbah Sukini. Eyaga bikaramu yo? Bentak salah satu warga. Memang kenapa? Mau marah? Ya tegas Tejo sembari menghadap orang yang nyeletuk. Lalu, balas orang tersebut sembari maju menggertak Tejo. Berani kamu, anak kecil tengil. Ya ora mundur sak pecak bro. Tejo mukai merangsek mendekatkan wajahnya kepada wajah lawannya. Sudah Blis, sudah, gertak Warli. Ayo kita pergi saja, ajak Yanto. Cah Kentir keluar beriringan. Mbah Laswadi tidak berani berkata-kata lagi. Mbah Laswadi hanya diam memandang kepergian Cah Kentir. Di dalam perjalanan pulang 4 bocah Kentir berjalan kaki seenak udelnya, di tengah jalan kampung sembari bercanda seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Gusti Allah menciptakan 1001 penyakit, tetapi hanya 599 yang ada obatnya. Sisanya alam bekerja, kata Tejo. Dari cerita tersebut, maka kita mendapatkan pelajaran berharga karena setiap ucapan yang keluar pasti ada arti dan makna. Jagalah ucapan dan sikap kita meskipun kita mempunyai kekuatan dan jabatan yang tinggi. Sekian. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen video ini dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.